Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Mukhtarul Ahadits. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya la tasfu li mu'minin kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'uhu wahia jannatul kafir. Rawahu Ibnul Ali an Anas. Ad-dunya utai dunya iku la tasfu dadi benteng li mukminin keduwene wong mukmin. Kaifa iku bu hale koyo apa wahia utai yosi dunya iku si jenuhu dadi penjarane wong mukmin wa bala'uhu lan dadi ponco boyone wong mukmin. Wa hiya hal dunya iku jannatul kafir dadi swargane wong kafir. Rawahu Ibnul Adi an Anas. Dunya keterangan dunia ini la tasfu li mu'minin, aslinya itu adalah menjadi benteng bagi orang-orang mukmin. Benteng itu perisai penahan diri dari serangan musuh, karena serangan dari makhluk Allah yang namanya iblis, yang namanya setan itu gencar, wanter menyerang manusia agar manusia secara keseluruhan itu tersesat, agar manusia seluruhnya tidak selamat. Itu serangan iblis, setan dan jin kafir semacam itu. Mereka semua punya tujuan menyesatkan manusia sampai akhir hayat manusia. Bahkan izin Gusti Allah, ya Allah saya mau izin untuk menyesatkan para manusia. Ya, ayo kalau kamu bisa sesatkan manusia. Ya. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya tidak akan mampu bisa menyesatkan manusia. Berulang-ulang kali rekodayone iblis setan, ya usaha nih setan untuk membuat tipu daya, memperdaya manusia jaga selamat, ternyata gagal, ternyata gagal. Kecuali orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, orang-orang sehingga sempat bertaubat. Kalau sudah bertaubat, seluruh usaha iblis, seluruh usaha setan itu gagal total. Sampai dengan ketika makan, kita makan kok gak baca bismillah, maka setan itu masuk ke dalam tubuh kita ikut makan sampai betul-betul gemuk setane lemu-lemu. Ternyata kita ingat pelajaran dulu, kalau saya lupa gak baca bismillah, kata para guru disuruh baca bismillahi awwalahu akhirah, maka setan-setan itu akan menyingkir dari tubuh kita. Ternyata kita ingat, akhirnya kita baca. Nah, secara mendadak setan yang tadinya gemuk jadi kurus, ya, dari sia-sia, banyak sia-sia usahanya setan. Oleh karena itu tetap berhati-hati, dan untuk yang masih mungkin tasik melanglang buana, segeralah bertobat. Ya, kenapa? Karena dengan tobat usaha setan ini bisa menjadi gagal. Kalau perlu kita itu bersama-sama menggagalkan usaha setan, kita gagalkan. Ya, jangan sampai setan berhasil. Mulai sampai akhir hayat, pada saat nazak nyawa kita berada di tenggorokan, setan itu
berubah wujud menjadi orang yang paling kita sungkani, orang yang paling kita senangi, berubah jadi guru kita, ya setan, jin, berubah jadi sesepuh kita, berubah jadi orang tua, kadang orang tua kita, dengan membawa segelas air minum. Ya, soalnya kondisi orang naza itu ngelak luar biasa, nggak ono sing ngalano ngelak, saliyane ngelak naza itu nggak ada, garing udah. Nah, kondisi seperti itu setan wudo terakhir ya, bos kiranya manusia sesat, kita dikasih minum oleh setan. Ya, maka jangan diminum, jangan diambil. Itu usaha setan terakhir wudo manusia. Nah, kalau yang datang itu baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang hadir, ambillah. Kenapa? Rasulullah tidak bisa ditirukan oleh siapapun. Ya, tidak bisa ditirukan oleh siapapun. Misalkan kita kondisi sadar ngeten iki, nek kepanggih Rasulullah dan nggak bisa kita gambarkan, ya, kepanggih langsung, itu adalah asli Rasulullah. Setan jin gak bisa menyerupai Rasulullah. Terus ngipi bertemu Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi asli, ya, bukan jelmaan, bukan apapun, bukan. Nah, ini beruntung kalau kita bisa ngipi Kanjeng Nabi. Bayangan hati kita petuk Kanjeng Nabi, bayangan tok, ya, yang merasuk ke dalam hati, bukan hanya bayangan semu, ya, tapi bayangan asli. Waktu pembacaan serakal mahal guyam lo petuk Kanjeng Nabi dalam bayangan kita, maka itu asli Rasulullah, nggak bisa ditirukan oleh siapapun. Kaifa wahia, bagaimana mungkin bumi ini menjadi sejenuhu penjarane menungso, wabalauhu lan bencana bagi manusia, sedangkan bumi itu menjadi tameng, ya, karena bumi ini manusia pada saat di dunia ini masih harus melaksanakan banyak-banyak ujian, banyak-banyak tugas, makanya nggak bebas orang hidup di dalam dunia ini, masih harus kita melaksanakan perintah Allah, salat 5 waktu, ya, itu wajib. Kurung perintah Allah yang lain-lainnya, terus menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tidak boleh minum minuman keras, ditahan, jangan minum arak, jangan minum khamr dan sebagainya, ya, narkoba jauhi. Kita tidak boleh membunuh, ya, membunuh apapun makhluk Allah, ya, kecuali apabila dengan sesuatu hak, ya, artinya berhak untuk dibunuh. Misalkan kita ketemu ular berbisa, ya, maka harus dibunuh. Ketemu kalau jengking atau skorpion wajib dibunuh. Ketemu kelabang harus dibunuh, jangan dibiarkan hidup. Apa enggak dosa? Nah, kalau dilepaskan itu mudarat, berbahaya, apalagi dalam rumah. Nah ini, tapi ada beberapa guru, kalau misalkan ada ular masuk ke rumah, jangan langsung dibunuh, ditanya, kamu ular apa jin? Kalau kamu jin segera keluar, kalau kamu ular, kamu saya bunuh. Udah. Karena jin ini kebanyakan sering mento-mento atau nyerupai ular, merubah wujudnya menjadi ular di dalam rumah. Makanya kalau kita kepingin rumah kita nggak memasukkan jin, satu, orang-orang ahli rumah itu jangan tinggalkan sholat sebagai pagar. Kedua, ya, yang kedua, ahli baca sholawat walaupun sedikit-sedikit. Salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit-sedikit, ya syukur banyak.
Terus rumai ini ada dawuh dari ijazah dari Romo Yai, di lawangnya tulisi kitokmir koftok mim yaro, di lawangnya lawang depan, lawang belakang, jendela kamar, lawang kamar, itu pintu jeding bukan yang dalamnya, pintu luar ya. Tulisi kitokmir, ini ada insya Allah penjagaan nanti, karena kitmir itu adalah anjing penjaga Ashabul Kahfi. Nah, lo kok bisa mas? Ya enggak tahu, karena itu suatu ijazah dari kiai. Kita enggak sam'an wa ta'atan, kita enggak usah banyak bertanya karena enggak masuk akal. Sama dengan wakaf nabawi, dalam Al-Quran ada wakaf nabawi, enggak semua orang tahu. Ini saya ijazah langsung dari Romo Yai. Saya tanyakan pada para asatid waktu itu enggak ono sing bisa jawab. Apa itu wakaf nabawi? Wakaf nabawi itu berhenti di ayat fahashar, itu berhenti karena ada tulisan ayat fahasharu fanada dalam juz 30 niku berhenti di fahashar, jangan diteruskan. Fahashar mandek ya napas, fanada terus ya. Itu adalah wakaf nabawi, itu ijazah dari Romo Yai Mujahid Jeru. Itu nasab Al-Qur'annya tembus pada Syekh Arwani Kudus. Artinya Syekh nasab Al-Qur'annya dekat sekali dengan para ulama-ulama sepuh. Saya tanyakan pada pengurus, pada ustadz di pondok, ternyata nggak ada yang tahu apa itu wakaf nabawi, nggak bisa memutuskan. Aku dieling nang kancaku, loh, gak usah takon, iku ijazah yai langsung, nggak usah tanya wis, sam'an wa ta'atan. Ya, terus wahia jannatul kafir, dunia itu menjadi surga bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tentang pada perintah Allah, yang angas pada perintah Allah. Surga dunia menjadi surga bagi mereka, dipuas-puaskan di uripena di dunia, ninggal sholat ya, ninggal sholat, selalu melakukan 5 larangan dari Allah, 5 larangan malah dilakukan. Nah ini dunia bagi mereka suatu kesenangan, suatu surga, tapi nggak sampai akhirat ya, nggak sampai akhirat, belum mati, kadang hidup sudah disiksa oleh Gusti Allah. Ini karena itu ya, tetap dunia ini kita jadikan lahan untuk bekal menuju akhirat. Dunia masru'atul akhirah, dunia ini tempat tandur tanam bagi kepentingan akhirat. Rawahu ngretake hu ngatis sapa Ibnul Lal an Anasin saking sahabat Anas. Semakal non-nasab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.